Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada ya. Langsung aja ya teman-teman, sesuai dengan judul video hari ini mau ajakin teman-teman buat masak-masak lagi, kali ini dalam rangka persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha. Menu yang mau aku masak hari ini ada rendang dan juga sambal goreng ati. Nah, yang pertama dagingnya aku potong-potong dulu lebih kecil-kecil supaya nanti matangnya bisa cepet dan merata ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya sebenarnya antara rendang dan juga sambal goreng ati hampir sama ya teman-teman. Bedanya kalau rendang itu lebih banyak rempahnya dan nanti sedikit kita kasih ada asam kandis. Nanti bumbunya aku tulis di caption video ini ya teman-teman. Jadi hari ini ada dua menu. Karena warnanya sama-sama merahnya biar nggak ketuker. Nanti yang satunya mau aku kasih tanda karena nanti sambal goreng atinya mau aku kasih buncis. Jadi ini aku kasih buncis untuk sambal goreng atinya. Oh iya, kalau teman-teman sendiri untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ada nggak makanan khas atau masakan yang wajib dimasak untuk menyambut Hari Raya Idul Adha? Coba komen-komen ya teman-teman. Untuk masak kali ini aku nggak sendirian ya teman-teman. Tadi aku dibantu sama ibu mertua aku, bahkan beliau yang menyiapkan segalanya. Jadi aku bagian yang mengeksekusinya aja karena beliau udah sepuh jadi nggak kuat untuk berdiri lama. Jadi ini aku yang standby di depan kompor. Nah, untuk pertama-tama ini aku mau bikin sambal goreng ati. Tadi aku udah numis bawang merah, bawang putih. Kalau udah berbau harum lanjut masukkan bumbu yang udah kita haluskan tadi. Nah, kalau untuk di Palembang sendiri sambal goreng ati itu pakainya sayuran ya teman-teman, ada sayuran buncis biasanya. Berbeda dengan yang biasanya kalau aku di Semarang sambal goreng ati itu biasanya pakai kentang atau pakai krecek ya. Jadi udah lumayan juga nyobain yang khas Palembang ini. Dan rasanya masuk-masuk aja, malah menurut aku itu dia nggak enak ya teman-teman karena ada sayurannya. Oke, lanjut ya teman-teman ke isi video. Kalau udah ati dan ampelannya udah mulai menyusut, airnya kita masukkan santannya. Jadi ini nggak pakai santan instan ya teman-teman, wajib banget kita harus pakai santan dari kelapa murni karena biar rasanya tuh lebih gurih kalau menurut aku. Nah, kita masak sampai dia mendidih dan juga empuk. Lanjutkan masukkan ini buncisnya. Nah, buncisnya terakhir ya teman-teman, masaknya nggak perlu lama-lama dan ini udah mateng. Kita koreksi rasa. Kalau semuanya udah cocok berarti ini udah mateng dan siap dinikmati. Menu selanjutnya yang biasanya aku masak itu rendang ya teman-teman. Jadi ini aku masak sekitar 1,5 kilo daging gitu, dimasak dengan santan. Masaknya lumayan lama, jadi ini dari pagi sampai malam karena benar-benar pakai api yang kecil. Jadi itu dagingnya bisa matang dengan merata dan juga santannya tuh bisa mengental. Nah teman-teman jangan lupa dibolak-balik biar santannya itu nggak pecah. Jadi ini belum matang ya teman-teman. Nunggu sampai menyusut nanti santannya. Lanjut lagi, masak lagi. Ini salah satu juga menu wajib dimasak waktu hari raya, ada lemang ketan. Jadi ini aku lagi nyuci beras ketan ya teman-teman. Aku masak sekitar 1 kilo. Kalau udah dicuci bersih gini lalu kita mengaron ya teman-teman, kita rebus pakai santan. Dan ini kira-kira kalau 1 kilo beras ketan kita masak dengan 1 butir kelapa yang kita ambil santannya. Nah, untuk takaran airnya sendiri kira-kira sama seperti kalau kita memasak nasi ya teman-teman. Jadi kita masak dengan takaran 1 ruas jari. Nah, 1 ruas jari ini nanti kalau udah kita tunggu sampai airnya menyusut, tapi jangan dibolak-balik terus ya teman-teman, nanti hancur jadi bubur. Tapi harus kita balik karena takutnya nanti bagian bawahnya itu cepet banget gosong.
Jangan lupa kita tambahkan garam biar rasanya makin gurih ya teman-teman. Nah ini kita masak sampai airnya nanti menyusut. Kalau udah menyusut seperti ini nanti siap kita untuk dikukus. Oke, lanjut ya teman-teman, kita panaskan dulu api di kukusan ya. Kalau airnya udah mendidih baru bisa kita masukkan. Kita masukkan semuanya ya teman-teman, jangan lupa kita tutup. Tutupnya dengan serbet supaya airnya itu enggak jatuh-jatuh ke bawah. Kira-kira waktu mengukusnya itu sekitar 20-30 menit dengan api sedang ya teman-teman. Lanjut, kalau udah sedikit anget-anget, jangan panas gitu ya teman-teman, karena ini lumayan kalau kita membungkusnya dalam kondisi panas tangan kita. Jadi ini di video aku berkali-kali dibenerin sama ibu mertua aku karena cara bungkusnya nggak terbiasa ya teman-teman. Sebenarnya mudah aja, karena nggak biasa aja jadi agak susah. Nah ini anak aku ikut bantuin, jadi kalau lebaran seperti ini ada momen juga ya teman-teman. Jadi walaupun sibuk, capek, tapi rasanya kalau menyambut hari raya itu kalau nggak masak-masak, nggak repot itu kayaknya belum lebaran aja. Nah ini udah jadi ya teman-teman. Aku rapiin ujung-ujungnya biar kelihatan cantik. Untuk rendangnya sendiri nih aku lanjutin masaknya di malam hari ya teman-teman. Nah ini udah lumayan menyusut, tunggu sampai sebentar lagi, koreksi rasa dan rendangnya udah siap kita sajikan. Nah, alhamdulillah teman-teman, besok udah lebaran, makanan kita udah siap dan kita bisa berkumpul dengan keluarga, makan-makan nanti habis sholat hari raya Idul Adha. Alhamdulillah ya teman-teman, ini ketiga jenis masakan udah selesai, kira-kira sekitar pukul 6 sore gitu maghrib, dan ini udah siap semuanya. Nah ini siap-siap juga, ini aku mau ke masjid ya teman-teman, jadi ada acara takbir keliling gitu untuk anak-anak ya. Jalan-jalannya nggak jauh-jauh ya teman-teman, hanya mengitari sekitaran komplek aja. Anak-anak udah siap pakai oncor, ini lumayan meriah ya teman-teman. Nah, teringat ya teman-teman, dulu waktu kita ngaji di TPI, dulu ada seperti ini. Ada juga sampai dilombakan, lomba takbir keliling gitu. Kalau teman-teman gimana dulu memorinya, ada nggak memori waktu takbir keliling seperti itu? Coba komen-komen ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ke isi video. Nah ini suasana habis sholat hari raya Idul Adha, berkumpul dengan keluarga di meja makan, kita menikmati makanan yang kita masak seharian kemarin. Alhamdulillah, jadi begini ya teman-teman, makanan yang biasa aku bikin. Nah ini lemang yang aku bikin kemarin, kita makan pakai rendang dan sambal goreng ati. Jadi lemang ini sebagai pengganti lontong ya teman-teman. Nah ini aku juga mengucapkan ke teman-teman selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, selamat berkumpul dengan keluarga. Dan terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video aku sampai di akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.